ada salat taubat itu yang dilakukan karena dosa yang spesifik. Memang ada dosa yang dilakukan dan kita sadari itu dosa. Ada juga salat taubat yang dilakukan bukan karena ada dosa yang spesifik, bukan ada dosa tertentu. Tapi kita sadar bahwa dalam menjalani kehidupan ini keseharian pasti ada dosa yang saya lakukan. Cuma tidak ada yang tertentu. Tidak ada yang tertentu yang kita ingat atau tidak ada dosa yang secara sengaja kita lakukan. Tapi kita sadar, pasti ada dosa yang saya lakukan. Dan mungkin tidak ada dosaku satu hari ini. Nah, kalau ada dosa yang tertentu yang kita lakukan, maka silakan salat tobat. Setiap kali kita melakukan dosa yang tertentu itu. Kalau tadi sebelum salat maghrib, ada dosa yang dilakukan. Ada dosa tertentu kita lakukan pada saya berbuat dosa tadi. Sudah salat maghrib, salat taubat lah silakan. Ya. Terus tiba-tiba Pak antara maghrib ini sampai bangun nanti malam ada lagi dosa yang dilakukan. Ya sudah salat taubat lagi. Tidak ada masalah. Nah, tapi kalau tidak ada yang bersifat spesifik yang kita lakukan, maka maghrib isya gunakanlah untuk melakukan salat sunnah awabin saja. Ya, awabin. Nah, sunnah awabin itu salat sunnah 6 rakaat antara maghrib dengan isya. Ada sahabat namanya Abdullah bin Mughaffal. Beliau yang cerita, ra'aitu habibi sallallahu alaihi wasallam yusalli 6 rakaat ba'dal maghrib. Saya lihat kekasihku, yang dimaksud situ Rasulullah. Beliau salat itu 6 rakaat antara maghrib dengan isya. Nah, summa qala, setelah itu beliau bersabda, man shalla 6 rakaatin ba'dal maghrib, siapa yang salat 6 rakaat setelah maghrib, ghufirat khatayahu, diampuni dosa-dosanya, walau kanat misla subadil bahri, meskipun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Jadi 6 rakaat antara maghrib isya. 6 rakaat itu sekaligus 6 rakaat sekali salam. Jadi kalau mau dipenggal silakan. Bacaannya sebetulnya di hadis tidak disebutkan, cuma sebagian ulama kita menganjurkan bacaannya itu panjang, ayat kursi 11 kali. Ini tentu selalu baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, ayat kursi 11 kali, Al-Kafirun 11 kali, Al-Ikhlas 11 kali, Al-Falaq 11 kali, An-Nas 11 kali. Itu tiap-tiap rakaat. Tiap-tiap rakaat. Jadi kalau ini dikerjakan, selesai itu mau juga isya. Saya pribadi jarang sekali melakukan ini, jarang. Tidak sampai 10 kali dalam seumur hidup. Sampai sekarang tidak sampai 10 kali. Kenapa? Karena hampir selalu ada pengajian antara maghrib isya. Kalau mau salat awabin ini tidak ada lagi waktu untuk pengajian. Apanya? 6 rakaat. Kalau itu seterusnya dibaca. Nah, terus yang dibaca Al-Kafirun 11 kali. Ayat kursi dulu. Al-Kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi kalau tidak ada di pengajian ya silakan kita baca. Nah, itu Bu ya. Terus yang kita mengatakan di masa berkali-kali taubat. Nah, Allah itu menamai dirinya Tawwaba. Di surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa artinya tawwaba? Berkali-kali menerima taubat. Kalau sekali di Taif, sama razik itu razik memberi rezeki, biar sekali. Tapi kalau disebut Razzaq, berkali-kali memberi rezeki. Ghaffar, berkali-kali memberi pengampunan. Wahhab, berkali-kali memberi karunia. Ya, Allah yang maha luas, maha banyak, maha dalam ilmunya. Jadi Allah itu Tawwab, berkali-kali menerima taubat. Kalau Allah berkali-kali menerima taubat, berarti ini hambanya berkali-kali berdosa. Berkali-kali hamba ini berdosa, berkali-kali dia bertobat, berkali-kali pula Allah terima taubatnya. Tapi jangan juga disengaja. Ya sudah, karena Allah itu tahu tidak apa-apa lah saya berulang-ulang. Ini untuk memberikan kita pengharapan. Biar banyak dosa, silakan berkali-kali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu Tawwab. Ya, jadi tidak berlebihan, Bu ya. Allahu a'lam.